Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Sang Patriark. Kami akan merangkum beberapa film dan menyajikannya untuk Anda. Kali ini saya akan merangkum film animasi keren yaitu New Gods, Neza Reborn. Seorang pemuda yang pekerjaannya kurir adalah Dewa Naga. Kota Donghai terletak di dunia mistis, tempat peleburan di mana dewa dan orang-orang dari budaya yang berbeda hidup berdampingan. Neza terlahir kembali sebagai Li Yunxiang, seorang pemuda pemberani, 3000 tahun setelah pertempuran dewa yang asli. Yunxiang tumbuh sebagai seorang anak laki-laki biasa yang keren, yang mencari nafkah sebagai kurir pengiriman. Kecintaannya pada balap motor dan petualangan tetap ada bahkan saat ia menemukan identitas aslinya sebagai Neza. Yunxiang bertemu musuh bebuyutaannya, klan naga, yang sekarang hidup sebagai pengusaha super kaya, ditakuti dan dihormati di kota Donghai. Bos Di, Raja Naga Laut Cina Timur atau Patriark Klan Naga, bersumpah untuk merevitalisasi klan naga di dunia baru. Dalam film ini, Bos Di ditemani oleh ketiga putranya, The Three Pangeran, yang berniat membunuh Neza untuk membalaskan dendam klan mereka di masa lampau. Film ini dimulai dengan balapan motor di salah satu tempat di kota Donghai, di mana salah satu kontestannya adalah Yunxiang. Dalam pertarungan itu mendapat perlawanan sengit dari pengendara motor berbaju putih, yang ternyata adalah seorang wanita anggun. Yunxiang tertarik dengan wanita itu dan iseng-iseng mendekati, tapi apa daya dia malah mencuekinya. Berlalu begitu saja tanpa memperdulikannya. Yunxiang tak begitu mengambil hati dengan sikapnya yang acuh tak acuh, dia melanjutkan perjalanan dengan sahabat kecilnya yaitu Kasa. Sebelum menstarter motornya Yunxiang dihampiri seseorang bertopeng yang entah dari mana datangnya, dan dia tidak mengenalinya. Orang bertopeng aneh dan berperilaku unik itu mengagumi motor Yunxiang, dan minta bantuan Yunxiang untuk memperbaiki motornya. Yunxiang merasa tidak kenal dan tidak berkepentingan dengan orang tersebut, mengabaikan permintaannya lantas memutar handle gas dan meluncur bersama Kaasha. Di sini karakter Kasa adalah penyanyi klub yang lembut di atas panggung, tapi di luar panggung dia seperti gadis kecil yang lincah dan periang dan suka petualang seperti Yunxiang. Oh ya, kota Donghai saat ini dikuasai oleh klan Di, klan yang kejam yang dipimpin oleh Bos Di. Bos Di mengendalikan kota Donghai dengan membatasi air kebutuhan rakyat kota Donghai. Prinsip Bos Di dengan menguasai air maka dia bisa menaklukkan rakyat Donghai agar bisa mengatur sesuai keinginannya. Dalam perjalanan mengantar parsel ke kota lain, Yunxiang melihat ketidakadilan ini. Dia pun melaju motornya mencari mesin kontrol air dan merusaknya. Benar saja setelah merusaknya, rakyat Donghai mendapatkan air melimpah. Dan dengan leluasa mereka memakainya. Pada suatu malam, Yunxiang berencana mengunjungi ayahnya. Seperti biasa Yunxiang dan Kasa meluncur menyusuri jalan di tepi kota Donghai. Dua sahabat ini biasa menyusuri jalanan kota sambil bercanda. Di tengah perjalanan, Yunxiang dan Kasa bertemu dengan rombongan Pangeran Di. Di saat menunggu kereta lewat, Yunxiang dihampiri oleh sang pangeran dan tertarik dengan motornya. Sang pangeran menghendaki motor Yunxiang dan meminta mereka untuk menjualnya. Yunxiang yang sayang dengan motornya, tak menghiraukan keinginan Pangeran Di. Karena kesal sang pangeran mencoba merebut dengan cara kasar, Yunxiang langsung tancap gas menyelinap dan memacu kuda besinya. Disinilah konflik antara Yunxiang dengan geng klan Di dimulai. Meninggalkan Pangeran Di yang lagi marah, Yunxiang dan Yaksa tiba di rumah ayahnya, di mana di sana yang ada ayah dan adik Yunxiang. Seperti biasa keluarga Yunxiang bercengkrama di atas meja sambil makan malam. Dalam cerita ini, sang ayah, Li, tidak pernah rukun dengan Yunxiang, karena perbedaan prinsip. Ayah Yunxiang tidak pernah setuju dengan pekerjaan Yunxiang, yaitu sebagai kurir pengantar paket ilegal. Seperti malam-malam yang dulu, pembicaraan di atas meja selalu diakhiri dengan pertengkaran antara ayah dan anak. Yunxiang meninggalkan makan malamnya dan memacu sepeda motornya bersama Kaasa. Di tengah perjalanan, Yunxiang dibuntuti beberapa orang bersepeda motor. Dan ternyata itu adalah rombongan geng Pangeran Di. Rupanya sang pangeran ini masih ngotot untuk merebut paksa motor Yunxiang. Saat berhenti di palang pintu rel kereta api, pangeran menginginkan motor Yunxiang.
Yun Xiang yang sayang motornya tidak peduli apa yang dikatakan sang pangeran, berputar lalu tancap gas dan lompat di atas mobil sang pangeran, di atas kereta yang masih melintas kencang. Kejar-kejaran pun berlanjut dengan sangat seru. Seperti pada film-film action Fast and Furious, Yun Xiang menghindar dan menjatuhkan lawan satu persatu. Mobil sang pangeran oleng dan menghantam bangunan di depannya. Sang pangeran pun jatuh dan terjerembab. Sang pangeran marah dan mengeluarkan jurus tombak es dan menghantam ke tubuh Yun Xiang. Yun Xiang dan Kasa jatuh menghantam aspal. Sementara Kasa jatuh tertimpa motor Yun Xiang yang super gede itu. Posisi tak berdaya Yun Xiang dipukuli dan diinjak kepalanya oleh sang pangeran di tengah tak berdayaannya, entah dari mana datangnya kekuatan super itu, Yun Xiang bangkit dan menghantam pangeran di dengan satu pukulan. Pangeran Di mengetahui itu menangkis dengan tangannya sempat terdorong ke belakang beberapa meter, dan tangan sang pangeran pun terluka parah. Akibat pertarungan tadi malam, membuat kedua belah pihak terluka. Hantaman Yun Xiang dengan pukulan apinya, meninggalkan bekas luka bakar di tangannya yang tidak bisa disembuhkan. Sementara itu, asisten bos Di melaporkan kejadian ini pada sang ketua klan Di, dan mencurigai bahwa Yun Xiang adalah orang yang dicarinya selama ini. Sementara itu, di sisi lain Yun Xiang terkejut, mendapatkan dirinya berada di rumah sakit dengan perban di tubuhnya. Dan Yun Xiang terkejut, dokter yang merawatnya adalah pembalap wanita itu, dan namanya yaitu Su Junzu. Saat memeriksa luka perban Yun Xiang, Su Junzu terkejut, karena luka yang diperban sudah pulih total. Sebelum Yun Xiang menyadari keadaan itu, kepala Yun Xiang terserang ingatan flashback kejadian pertarungan malam itu, dan teringat akan kawan kecilnya Kaasha. Saat melihat Kasa, dengan kondisi terbaring dan satu kakinya telah diamputasi. Dr. Zunsu menjelaskan bahwa kakinya tidak bisa diselamatkan akibat tertimpa motor Yun Xiang. Yun Xiang jadi frustasi serta-merta berlari keluar rumah sakit. Sampai di luar gerbang rumah sakit, adik Yun Xiang menghampirinya dan menanyakan kondisi Yun Xiang. Tak berselang lama, muncul rombongan sang bos Di, dengan pasukannya. Kedatangan bos Di ini bermaksud untuk meminta maaf atas perlakuan anaknya, dan mengembalikan motor beserta memberikan sekotak box berisi emas, sebagai rasa permintaan maafnya. Sang adik hendak menerima bantuan itu, namun Yun Xiang menampik dan mengibaskan bantuan itu, serta mengambil kembali motornya langsung tancap gas. Sebelum berlalu dia bicara pada bos Di agar putranya membayar dengan kaki putranya, alias kaki dibayar dengan kaki. Sepeninggalan dengan bos Di, Yun Xiang yang memacu motornya disusul oleh adiknya, membujuk agar mau menerima bantuan bos Di. Tapi Yun Xiang bersikeras untuk tetap balas dendam. Sementara itu si bos sudah merencanakan untuk menghabisi Yun Xiang melalui tangan orang lain. Benar saja, tiba-tiba Yun Xiang dan saudaranya diserang dari belakang. Dua penyerang ini adalah siluman cumi dan siluman ikan laut dalam. Mirip film-film action lagi, Yun Xiang memperlihatkan keahliannya untuk berkelit dan menghindar, tapi sayangnya Yun Xiang harus segera menolong saudaranya yang terperosok ke jurang. Kali ini serangan itu berhasil menghantam Yun Xiang pun terhempas jatuh ke tanah bersama saudaranya. Siluman cumi datang melilit tubuhnya sambil mengaliri listrik, membuat Yun Xiang terjerat tak berdaya. Saat siluman ikan hendak menghantam Yun Xiang, entah dari mana kekuatan Yun Xiang tiba-tiba datang di saat-saat terdesak, tubuh api Yun Xiang muncul dan membakar siluman cumi. Siluman ikan laut dalam memanfaatkan kelengahan Yun Xiang datang dan segera menghantamnya. Dan seperti kejadian yang sebelumnya, tiba-tiba orang bertopeng itu muncul menyelamatkan Yun Xiang. Dengan bersenjatakan tongkat kecil sekali ayun siluman ikan itu dibuat roboh tak berdaya. Yun Xiang pun terperanjat, menanyakan siapa kamu dan siapa mereka. Dengan gaya unik dan eksentrik, layaknya tokoh Wukong dalam film Kerasakti, memanggil Yun Xiang dengan sebutan Neza. Dia menjelaskan kalau mereka adalah kawan lama. Sebelum tersadar akan panggilannya, orang bertopeng pergi sambil menyeret tubuh ikan berbaju besi menjauh dan menghilang. Bersambung. Kami akan memberikan sedikit cuplikan untuk bab berikutnya. Di bab berikutnya, Yun Xiang berguru ke orang bertopeng yang aneh itu. Yun Xiang belajar bagaimana cara mengendalikan kekuatan apinya, dan menciptakan baju besi,
selayaknya tokoh-tokoh dalam film Avenger, dengan kostum superhero. Yun Xiang juga membuat kaki besi buat Kak Asya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Mohon dukungan channel kami dengan ringankan jari Anda klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.